Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya merangkum, ada beberapa relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian kecewa besar begitu ya, sampai membandingkan anak presiden begitu ya, mulai dari AHY sampai si Gibran begitu. Artinya apa? Dulu itu pendukung Pak Jokowi garis lurus begitu kan ya, dia tetap diperingatin ya, tetap tidak mau kokoh terus ya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi orang hebat ya, presiden hebat hebat begitu kan ya, belum lagi begitu kan orang berpengaruh seluruh dunia katanya begitu ya. Tapi pada akhirnya begitu kan, sekarang itu saya mengomentari dengan adanya situasi politik mereka begitu kan ya. Karena dari John Sitorus ini kan pendukung Ganjar hari ini. Dulu itu kan melihat dengan pendukung-pendukung Pak Prabowo garis lurus ya, bahkan ya diperingatin oleh beberapa teman-teman begitu kan ya di media sosial, ya dia tetap bersikokoh keras terhadap Pak Jokowi begitu kan. Tapi akhirnya sekarang begitu kan ya, mulai melempem mereka begitu, seolah-olah ada kekecewaan besar ya kepada Pak Jokowi begitu kan ya, dan bahkan membandingkan antara SBY dengan Gibran ya dalam perhelatan Pilpres ini begitu kan ya. Kita baca dulu ya. Ini menarik begitu kan ya. Ya, izin saya kutip ya. Apa persamaan kedua orang ini? Sama-sama dihancurkan masa depannya oleh nafsu kekuasaan keluarganya dan kroni politiknya. Ya, dengan nada awal ini kan sudah jelas. Mereka mengatakan ya seolah-olah tidak ada satupun ya orang yang kemudian ya menjadi cikal bakal kalau bapaknya presiden, anaknya menjadi ya dinasti, kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ini dua-duanya juga sama-sama terbuai ya oleh pujian tiba-tiba dan janji manis oleh kawan yang oportunis ya. AHY semestinya bisa jadi jenderal, minimal ya jenderal bintang 4. Kasat tapi masa depannya dipotong ya saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, dan kini hanya sibuk mengurusi partai. Itu pun perannya tidak dianggap oleh koalisi ya, hanya sekedar tim hore aja. Ini komentar-komentar dari dari John Sitorus begitu ya. Kalau saya simpulkan begini, kenapa relawan-relawan Pak Ganjar hari ini mulai kecewa kepada Pak Jokowi begitu kan ya? Ya biasa dalam oposisi dulu begitu kan ya, 9 tahun kok dikecewain seperti itu biasa aja kok begitu kan ya. Kenapa kok sekarang ya mulai agak kepanasan mereka begitu. Artinya bahkan saling cakar-cakaran begitu. Antara pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar begitu. Kalau saya amati begitu kan, pernyataan dari John Sitorus ini menganggap bahwa demokrasi hari ini ya lemah karena memang pada hakikatnya ya keterlibatan dinasti itu sangat kencang sekali begitu kan. Bahkan di satu sisi mengatakan bagaimana dengan Gibran katanya ya, sudah mencoreng nama baik Jokowi, juga menghancurkan kepercayaan publik sehingga proyeksi jalannya melalui wali kota dan gubernur untuk menghasilkan pengalaman yang gagal. Apapun yang terjadi, begitu kepercayaan rakyat runtuh, maka hanya badai yang akan dituai. Ya, kita lihat saja nanti begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan budaya-budaya Indonesia kan seperti itu begitu. Sama seperti dengan relawan-relawan yang lainnya begitu kan ya. Baik relawan Ganjar ya, lalu kemudian ditarik misalnya untuk mendukung Pak Jokowi dengan embel-embel yang ada, siapa yang tidak mau begitu. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Bahkan kalau ini tahu ya, John Sitorus tulisannya John Sitorus ini, kutipan-kutipan seperti ini, kalau ini dibaca Jokowi, dia akan tertawa begitu kan. Mengapa? Ya, Jokowi merasa bahwa wah ini relawan-relawan seperti ini kan kalau kita bersama saya dulu ya ujung-ujungnya apa? Banyak yang minta jabatan, banyak yang minta kekuasaan. Lalu kemudian sedikit sekali orang yang kemudian ya hatinya ikhlas, benar-benar ikhlas untuk mendukung Pak Jokowi. Ya, kita tahu aja bahwa Pak Jokowi kan yang saya katakan itu punya intelijen luar biasa begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya memang dalam batas usia maksimal itu yang seharusnya kritik begitu, bukan Pak Jokowinya begitu kan ya. Jadi dengan adanya MK yang memberikan jalan kebuntuan di situ begitu kan ya, dan pada akhirnya apa yang terjadi, spekulasi muncul di mana-mana, itulah yang seharusnya dikritik, bukan Pak Jokowinya begitu kan ya. Ya Pak Jokowi kalau tidak ada putusan itu tidak mungkin lah untuk mengambil posisi ya sebagai cawapres begitu kan. Ini kan kesempatan sebenarnya. Maka
Maka inilah yang harus kita keras begitu ya. Bang, bintang 4 itu paling tinggi, bukan minimal itu katanya begitu ya. Tidak semua jenderal bintang 4 bisa jadi panglima. Jadi saya catat minimal Kasat ya, karena ya diperaih Adi Makayasa ya katanya begitu. Sabar bro, Jokowi lagi main catur sama Kasparov ya. Bahkan ya main catur, main ular tangga atau apa. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Tetapi saya melihat bahwa ya perdebatan-perdebatan semacam ini kan seolah-olah saling cakar-cakaran mereka begitu kan. Baik pendukung-pendukung Ganjar dan Pak Prabowo begitu. Tapi menurut saya pribadi kenapa sekarang ini melemahnya dukungan-dukungan ya atau relawan-relawan Pak Ganjar ya ketika Gibran menjadi seorang cawapres dari Pak Prabowo begitu kan. Mengapa saya katakan lemah begitu? Begini, bisa saja relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian berada di Ganjar yang tengah kecewa besar hari ini begitu kan ya. Kalau ditawari berbagai isu yang kemudian menjadi menguntungkan, siapa yang tidak akan berpindah begitu kan? Karena ini kekuasaan betul begitu kan. Jalan satu-satunya begitu kan. Kita lihat saja bahwa bagaimana untuk menawarkan satu peristiwa penting begitu kan, menawarkan satu finansial yang banyak, kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Maka kemudian orang-orang itu akan terkecoh di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita lihat saja orang-orang yang kemudian bermain dalam hal ini begitu. Karena saya katakan sejak awal, orang yang ngotot sekali untuk mendukung salah satu capres begitu kan ya, dia punya kepentingan besar ya. Siapapun begitu kan. Ini tidak hanya saya yang mengatakan, banyak yang netizen mengatakan itu begitu kan. Karena politik sebenarnya ya dalam demokrasi kita bukan seperti itu. Demokrasi kita walaupun ada persaingan-persaingan ketat seperti ini seharusnya kan santai, candaria begitu kan ya. Walaupun kritikan-kritikan besar begitu. Saya masih suka dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung begitu kan ya. Kritikan tidak hanya kepada Pak Jokowi tetapi juga kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Itu yang paling penting sekali begitu kan. Dan bahkan ya wajar kalau pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian ya kekecewaan luar biasa di situ begitu. Tapi pada hakikatnya kita tahu situasi dan kondisi mereka begitu. Yang dimainkan Pak Jokowi ini ya lihat saja mereka begitu kan ya. Asli pendukung Ganjar kehilangan. Jelas mereka begitu kan ya. Karena banyak ya pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian punya peran penting di situ akan kembali kepada Pak Prabowo begitu kan. Karena ini politik begitu kan. Jabatan tidak ingin hilang begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Lu aja yang begitu kan ya, semua gerakan politik di bawah komando Jokowi itu pasti atas arahan Jokowi. Ya mending lu makan ular, sagu goreng, siapa tahu bisa lebih cerdas dikit katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan nih. Jangan ganggu Jokowi. Sampaikan dong kepada Prabowo ya, masa diam-diam baik ini. Situ nyuruh-nyuruh saya siapa yang bego dipelihara. Ini komentar-komentar netizen lo begitu kan. Banyak sekali begitu. Ada yang mengatakan begini ya. Sampai sampai kecewanya kepada Pak Jokowi begitu ya. Gibran Raka Buming Raka anak presiden tapi tidak pernah bikin baliho dan bertuliskan anak presiden RI. Ya, Joko Widodo ya, anak presiden Jokowi RI ya, Joko Widodo. Pada saat kampanye wali kota Solo, dia benar-benar ya memaksimalkan kemampuan dirinya dengan menawarkan ide-ide kreatif ala anak muda di kota Solo. Ini komentar-komentar John Sitorus begitu kan. Lantas bagaimana dengan sekarang kok berubah kecewa begitu? Ini enaknya jadi anak presiden segalanya serba instan. Mau jadi wali kota tinggal minta ya sama bapak ya. Aturannya menghalangi ya tinggal minta sama paman ya, nggak apa-apa menanggung malu. Inilah kekecewaan berat ya dari pendukung-pendukung Pak Ganjar. Tapi saya katakan sejak awal begitu kan ya, kenapa terlalu terlalu ambisius sekali politiknya kepada Pak Jokowi begitu kan ya. Walaupun relawan-relawan mengatakan seperti itu, wah saya ikhlas ya, saya mendukung Pak Jokowi, ini Pak Jokowi paling baik. Tapi sekarang buktinya apa coba bayangkan begitu kan ya. Kan masih sakit hati mereka begitu, takut Ganjar itu kalah di depan mata. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Bagaimana kalau Ganjar kalah begitu kan ya? Pada hakikatnya bagaimana ya posisi-posisi yang kemudian punya peran sentral di situ begitu kan? Akan hilang mereka begitu kan. Ya kita tunjukkan aja nanti begitu kan. Saya nyantai-nyantai aja begitu kan. Siapapun itu bisa masuk kepada relawan-relawan Pak Jokowi dan Prabowo. Jangankan apapun begitu. Kalau kita ini begitu kan ya,
misalnya ditawarin dengan beberapa posisi mereka begitu, siapa yang tidak tergoda begitu ya? Itulah pada hakikatnya manusia terletak pada di situ begitu. Yang dicari setiap hari sana sini ya berkomentar sana sini kan seperti itu orang-orang mereka begitu kan. Tetapi bagi kami yang namanya baik ya bilang baik, kalau tidak bilang tidak begitu kan ya. Karena pada akhirnya bukan semata-mata itu semua begitu kan, tetapi demi bangsa dan negara. Ada yang sebagian seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.